Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Mata Manggala dengan NIM 22090069. Di sini saya akan mempresentasikan uh, website dengan framework Flash yang sudah saya bangun. Untuk judulnya yaitu Skin Kanker Deteksi atau Deteksi Kanker Kulit. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama dari kode app.py-nya. Pada baris ke-1 sampai ke-7 di sini saya gunakan untuk mengimport semua library yang dibutuhkan seperti framework dari Flash, lalu ada TensorFlow, ada OS dan ada Studio. Dan di sini ada penamaan dari framework Flash itu sendiri. Dan di bawahnya di sini saya gunakan untuk menghapus cache yang terdapat di TensorFlow hub-nya. Apabila di sini tidak saya hapus terlebih dahulu, maka model yang sudah saya buat tidak akan terbaca. Dan di bagian line 19 di sini mendefinisikan objek khusus yang digunakan dalam model. Dalam hal ini saya menggunakan TensorFlow Hub dengan keras layar. Dan di bawahnya di sini saya mendefinisikan M itu untuk meload model menggunakan TensorFlow Keras. Dan model yang saya load yaitu model skin di 35 ini dengan custom object yaitu Keras Layer. Dan di bawahnya di sini ada fungsi untuk memprediksi image yang masuk atau inputan dari image. Pada line 27 di sini saya gunakan untuk memuat gambar dari image yang diinput dan mengubah ukuran dari gambar tersebut menjadi ukuran 299 pixel. Dan di bawahnya di sini saya gunakan untuk mengkonversi gambar tersebut menjadi array. Dan di bawahnya di sini saya gunakan itu untuk mengubah dimensi batch. Sini saya ubah menjadi seperti ini. Dan di bawahnya di sini saya menggunakan image TF Crash application inception proses input itu digunakan untuk melakukan preproses gambar menggunakan preproses yang dari Inception versi 3 ini. Dan di sini saya mengubah gambar itu menjadi tipenya float 32. Dan di sini saya memprediksi model. Di sini saya memprediksi image yang ada di inputan. Lalu di bawahnya di sini saya menghapus dimensi batch yang sebelumnya saya atur yaitu menjadi 0. Lalu di bawahnya di sini adalah if else. Di sini digunakan untuk mengembalikan nilai jika skor lebih besar atau sama dengan threshold, maka gambar tersebut diklasifikasikan sebagai malignan. Lalu jika skor tersebut lebih besar sedangkan jika skor tersebut lebih rendah dari threshold, maka akan diklasifikasikan sebagai bening atau jinak. Dan ini malignan itu ganas. Dan di sini ada router. Di sini saya memanggil file dengan nama index.html yang berada di folder templates, yaitu ini. Ini untuk tampilan websitenya, yaitu ada di bagian index.html yang berada di folder templates. Lalu selanjutnya di sini ada routing untuk about.
Di sini masih sama, saya gunakan untuk memanggil render template dari index.html dengan pada bagian navbarnya. Lalu di bawahnya di sini ada bagian untuk nge-submit atau memposting atau menginput gambar dan memprediksi gambar tersebut apakah jinak atau ganas. Dan di sini masih sama, saya kembalikan lagi ke index.html beserta dengan prediksi dan juga image patch-nya. Dan di sini ada untuk menyalakan debuggingnya. Lalu selanjutnya di sini saya akan membahas di bagian pembuatan model. Sama seperti sebelumnya, ini saya gunakan untuk mengimpor seluruh library atau library yang dibutuhkan dalam pembuatan project kali ini. Lalu di sini ada pengaturan random sheet untuk memastikan bahwa hasil eksperimen tersebut konsisten setiap kali dijalankan. Dan di sini saya mengklasifikasikan menjadi dua, yaitu jika 0 itu untuk jinak dan 1 itu ganas. Lalu di sini saya memasukkan fungsi untuk mendownload dan mengekstrak dataset dari link yang ada di sini. Lalu di sini saya buat menjadi, di sini saya gunakan untuk mengekstrak. Lalu di sini saya memanggil fungsi yang tadi di atas, yaitu fungsi ini. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi lagi untuk membuat file yang sudah di data file ekstrakan dataset yang tadi saya jadikan menjadi generate CSV. Di sini saya membuat folder pertama, mengambil nama folder terakhir dulu. Lalu di sini untuk menamakan labelnya atau filenya dari sini sampai sini. Lalu di bawahnya di sini ada membuat data frame dengan kolom file path dan label. Lalu sini ada melakukan perulangan untuk mengecek setiap file dalam folder yang ada di dalam data set tersebut. Lalu pada bagian ini saya memasukkan setiap baris data ke dalam data frame. Dan di sini saya dan pada bagian ini yaitu hasil outputnya menghasilkan nama file berdasarkan folder yang ada pada parameter. Lalu di sini saya gunakan untuk menyimpan dataset dalam bentuk CSV. Lalu saya namakan seperti ini, generate CSV data /train/valid/test. Oke, untuk selanjutnya di sini saya menggunakan fungsi untuk meload dataset yang sudah saya buat menjadi CSV tadi. Dan di sini saya meload variabel yang tadi untuk memanggil CSV sebelumnya dengan menggunakan data frame. Di sini saya gunakan untuk mengambil jumlah baris atau jumlah sampel validasi dengan mengambil panjang data frame TF train atau CSV train ini. Lalu di sini saya juga mengambil panjang sampel dari
data data frame validasi. Lalu di sini saya ngeprint memunculkan berapa jumlah panjang atau sampel yang ada di data frame tersebut. Yang pertama untuk sampel itu 2000, lalu untuk validasi itu 150. Lalu di sini saya eh, membuat TensorFlow dataset dari kolom file path dan label di data frame dftrain berdasarkan path-nya. Lalu ini saya gunakan untuk membuat dataset TensorFlow berisi jalur gambar dan labelnya. Begitu juga dengan ini, sama, cuman bedanya di sini saya gunakan data frame validasi. Lalu di sini saya gunakan untuk memproses gambar atau memproses data yang ada di dataset tadi. Di sini saya mengubah atau mengkonvert atau mengkompres gambar tersebut menjadi string to 3D unsigned integer 8 TensorFlow, dan di sini saya menggunakan convert image type menjadi tipe data float 32, dan di sini saya mengubah gambar, dan di sini saya mengembalikan depth image dengan ukuran gambar yaitu 299 pixel. Lalu di sini saya menggunakan untuk meload gambar atau meload data tadi. Lalu di sini saya menggunakan fungsi map untuk menerapkan proses patch pada setiap elemen di dataset pelatihan train dash dan juga valid ds. Lalu di sini saya gunakan untuk untuk melooping, mengambil satu batch data dari dataset pelatihan untuk memeriksa hasil pre-processing, dan di sini saya gunakan untuk mencetaknya untuk memastikan bahwa pre-processing berjalan dengan benar. Lalu di sini saya menambahkan training parameter dengan batch size 64 dan optimizer RMS probe. Pada batch size ini menentukan jumlah sampel yang akan diproses sebelum model diperbarui. Batch tersebut berisi sejumlah sampel yang diumpankan ke dalam model dalam sekali iterasi. Lalu nilai 64 ini berarti model akan dipelajari dengan 64 sampel dalam sekali iterasi sebelum parameter model diperbarui. Lalu optimizer ini menentukan algoritma optimasi yang digunakan untuk memperbarui bobot model berdasarkan gradient loss function, dan nilai RMS probe ini merupakan singkatan dari root mean square propagation, salah satu algoritma optimasi yang populer terutama untuk jaringan saraf dalam. RMS probe ini bekerja dengan menyesuaikan learning rate secara adaptif dengan rata-rata kuadrat dari gradient dalam iterasi sebelumnya. Lalu di sini saya membuat fungsi untuk training dengan batch size 64 dan shuffle buzzer size-nya itu 1000. Di sini digunakan untuk menyimpan dataset dalam memori setelah dicache untuk menghindari beban membaca data dari disk berulang kali. Ini dapat mempercepat proses pelatihan. Lalu pada bagian
conditional cache ini, jika cache adalah string, dataset akan dicache ke file dengan nama yang diberikan. Jika cache adalah boolean true, dataset akan dicache dalam memori. Lalu di bawahnya di sini ada DS shuffle, yaitu digunakan untuk mengacak urutan data dalam dataset untuk memastikan model tidak melihat data dalam urutan yang tetap, yang membantu meningkatkan generalisasi model. Lalu buffer size itu menentukan ukuran buffer untuk shuffling. Buffer ini menyimpan sejumlah data acak sebelum diberikan ke dalam model. Lalu di sini ada DS repeat, ini saya gunakan untuk mengulang dataset tanpa batas atau infinity loop. Pada hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa dataset tidak ada habisnya selama proses pelatihan, terutama pada saat menggunakan model pelatihan yang memerlukan beberapa approach. Lalu di bawahnya ada DS batch. Di sini membagi dataset menjadi batch-batch kecil dengan ukuran batch size. Dalam hal ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi komputasi dan pemanfaatan memori. Lalu di sini di bawahnya ada fungsi untuk membiarkan dataset memuat batch berikutnya di latar belakang saat model sedang melatih batch saat ini. Autotune memungkinkan TensorFlow untuk secara otomatis menentukan buffer yang optimal untuk prefetching untuk meningkatkan efisiensi pelatihan. Lalu sini saya mengembalikan nilai DS, di mana DS itu adalah variabel dari sini. Atau di sini saya mengembalikan dataset yang sudah diproses dengan transformasi yang di atas. Lalu di sini ada prepare for training dan prepare for training untuk validation DS dan train DS. Di sini untuk mempersiapkan dataset validasi dengan batch size 64 dan cache ke file validasi data dan juga ke train data. Lalu di sini digunakan untuk mengambil batch pertama dari dataset validasi yang ini. Lalu mengubah dataset menjadi iterator dan next mengambil batch berikutnya. Lalu selanjutnya di sini ada fungsi untuk menentukan ukuran keseluruhan dari grid gambar yang akan ditampilkan. Pada hal ini saya gunakan dengan ukuran 12 x 12 inci. Lalu di bawahnya ada looping untuk melakukan iterasi dari 0 hingga 24 untuk menampilkan 25 gambar pertama dalam batch. Lalu di sini ada AX sama dengan plot titik subplot. Di sini untuk membuat subplot dengan ukuran 5 x 5 untuk menampilkan gambar pada posisi ke n+1. Lalu di sini ada menampilkan gambar ke n dari batch. Batch 0 berisi gambar-gambar, sedangkan batch 1 berisi label-label. Lalu di sini mengambil label ke n dari batch untuk mengubahnya menjadi nilai numerik dengan numpy. Kemudian mengubahnya menjadi nama kelas yang sesuai dengan class name dan menampilkan sebagai judul gambar. Lalu di sini saya gunakan untuk menghilangkan sumbu dari subplot untuk tampilan yang lebih bersih. Dan di sini saya memanggil fungsi tersebut untuk menampilkan gambar yang diambil dari batch sebelumnya.
Lalu di sini saya pada bagian ini saya menggunakan modul dari URL ini yang berisi arsitektur Inkscape versi 3 dengan bobot pelatihan pre-trained web untuk penggunaan sebagai fitur vektor. Lalu di bawahnya ada sequential. Pada bagian ini layar pertama dari model adalah keras layar dari TensorFlow Hub. Ini mengambil model exception versi 3 dari model URL yang ada di atasnya. Lalu output shape menentukan dimensi output yang diharapkan dari Inkscape v3 sebagai fitur vektor. Lalu TF keras layer dense adalah layer kedua. Layer dense dengan 1 unit dan aktivasi sigmoid digunakan untuk mengklasifikasi biner, di mana aktivasi sigmoid menghasilkan probabilitas output. Lalu di bawahnya di sini ada mbuild. Metode ini digunakan untuk mengembangkan model dengan menentukan shape input yang diharapkan. Lalu di sini saya mengidentifikasi batch size dengan ukuran dimensi gambar yaitu 299 pixel dan saluran warna RGB atau 3 warna. Lalu di bawahnya di sini ada metode untuk mengkonfigurasi model untuk pelatihan dengan menentukan loss function, optimizer, dan metric evaluation. Dan di sini untuk menampilkan hasil dari compile di atas tadi. Oke, selanjutnya lalu di sini ada model name. Ini menyusun nama model dengan format tertentu yang mencakup batch size dan optimizer. Ini membantu dalam mengidentifikasi model secara unik saat menyimpan log dan checkpoint. Lalu di sini ada TensorFlow board. Di sini digunakan untuk menghasilkan log yang dapat divisualisasikan dengan TensorBoard. Log disimpan dalam direktori yang ditentukan oleh logdir, yaitu ini, yang dihasilkan dengan menggunakan logs dengan model name. Lalu di bawahnya ada model checkpoint. Di sini digunakan untuk menyimpan model ke dalam file ketika ditemukan bobot terbaik berdasarkan validasi loss. Lalu di bawahnya, masih di sini. Ini merupakan format nama file untuk menyimpan model, dan ini digunakan untuk menyertakan nilai validasi loss dalam nama file untuk memudahkan mengidentifikasikan model yang disimpan. Lalu di sini hanya menyimpan model jika validasi loss membaik dari yang sebelumnya. Lalu untuk verbose 1 itu menampilkan pesan ketika model disimpan. Lalu di sini ada pelatihan model.
Lalu di bawahnya di sini ada mengevaluasi model tersebut, yaitu yang pertama saya eh, membaca data tes yang ada di test.csv itu, lalu menghitung jumlah sampel dalam dataset pengujian, yaitu pada ini. Dan di sini untuk mencetak jumlah sampel yang ada di data tes. Dan di bawahnya di sini digunakan untuk memuat dataset TensorFlow dari TensorFlow Sledge untuk yang berisi jalur file gambar dan label yang sesuai. Dan di sini ada fungsi prepare for testing. Di sini digunakan untuk mempersiapkan dataset untuk pengujian. Fungsi ini digunakan untuk mempersiapkan dataset pengujian dengan melakukan caching optimal dengan melakukan caching opsional dan pengacakan atau shuffle. Di sini saya menggunakan fungsi map lagi untuk memetakan fungsi proses patch ke dataset pengujian untuk memuat dan memproses setiap gambar. Lalu di bawahnya di sini ada test prepare for testing. Di sini digunakan untuk pengujian dicatat menggunakan nama file test cache data jika diaktifkan. Lalu di sini ada convert testing to NumPy array to fit in memory. YTest di sini berisi array NumPy dengan ukuran and testing sampel yang berisi label dengan dataset pengujian. Lalu di bawahnya ada xtest and p0s. Di sini terdapat array NumPy dengan ukuran and testing sampel 299,299 dengan warna RGB yang berisikan gambar-gambar dari dataset pengujian dalam format resolusi dan warna yang saya sebutkan tadi. Lalu di sini ada looping untuk memuat semua gambar atau menggunakan di sini untuk menggunakan semua data testing yang saya gunakan sebelumnya. Lalu di bawahnya di sini saya menggunakan mloadwax, yaitu untuk meload data dari file Benning versus H564 RMS Pro 0.399.H5. Di sini digunakan untuk memuat bobot model dari file yang disebutkan dalam parameter, yaitu Benning versus Malignan 64 RMS Pro 0.399.H5. Dan di sini saya mengeprint evaluasi dari model tersebut. Untuk loss akurasinya yaitu 0,457 dan untuk akurasinya 0,795. Oke, selanjutnya di sini ada scalar metric. Di sini saya gunakan untuk mengimport library dari scikit-learn. Lalu di sini ada sebuah fungsi untuk memprediksi gambar.
Oke, pada fungsi ini digunakan untuk mengembalikan prediksi berdasarkan klasifikasi biner dengan nilai threshold yang diberikan. Jika threshold tidak ditentukan atau nilai defaultnya adalah 0. Lalu pada bagian ini menggunakan model M untuk membuat prediksi pada dataset pengujian yaitu X-test. Di sini menentukan apabila threshold tidak ditentukan maka nilainya default yaitu 0,5. Dan pada bagian ini digunakan untuk looping untuk menghitung jumlah prediksi, yaitu iterasi melalui dari setiap sampel dalam data YPRED dan menentukan label berdasarkan threshold yang ditentukan. Untuk return result ini berisikan array NumPy yang terdapat prediksi biner 0 atau 1 berdasarkan nilai threshold. Lalu di sini ada evaluasi akurasi setelah mengubah threshold 0,23 menentukan nilai threshold yang baru untuk prediksi yaitu 23%. Dan di sini ada YPredict sama dengan get prediction threshold. Di sini memanggil fungsi get prediction dengan threshold yang baru yaitu 0,23. Lalu di sini untuk menghitung jumlah akurasi skor berdasarkan Y-test dan juga Y-predict menggunakan threshold yang baru. Lalu di sini untuk menampilkan akurasi dari prediction yang sudah ada di atasnya. Dan untuk hasil akurasinya yaitu 0,721. Lalu di sini ada fungsi plot confusion metric. Di sini digunakan untuk confusion metric di sini. Lalu di sini ada fungsi lagi yaitu devplot_out. Pada kode ini berfokus pada visualisasi dan evaluasi performa model klasifikasi biner setelah melakukan prediksi dengan threshold yang sudah diatur. Fungsi ini pada bagian ini digunakan untuk menampilkan matriks kebingungan atau confusion matrix dalam bentuk heat map yang dinormalisasi. Lalu di bawahnya ada fungsi yang digunakan untuk menampilkan kurva erosi atau receiver operation karakteristik untuk menghitung area di bawah kurva erosi. Lalu di sini ada fungsi yang digunakan untuk menghitung sensitivitas skornya, dan di sini ada spesifikasi skornya.
Lalu di sini untuk ngeprint spesifikasi skor dan juga sensitivity skornya. Dan di sini ada subplot atau gambar yang dihasilkan dari fungsi di atasnya seperti ini. Ini untuk ROC kursnya, dan di sini untuk sensitivitas dan spesifikasi skornya. Lalu di sini ada fungsi plot image. Di sini digunakan untuk menampilkan gambar dari dataset pengujian. Pada fungsi ini digunakan untuk menampilkan gambar-gambar dari dataset pengujian bersama dengan prediksi yang dibuat oleh model. Pada bagian ini menggunakan matplotlib untuk memuat semua subplot dari gambar-gambar dataset. Dan pada bagian ini untuk mengatur layout subplot dengan 6 baris dan 5 kolom. Menyesuaikan nomor indeks dari 30 sampai 59. Lalu pada bagian ini digunakan untuk menyusun ruang antara subplot dengan secara vertikal. Lalu di sini ada digunakan untuk menampilkan gambar dari X test pada indeks ke N. Lalu di sini untuk menentukan judul. Ini untuk mengambil prediksi label dari gambar yang ada. Lalu di sini untuk uh, menentukan judul untuk setiap subplot berdasarkan prediksi model dan label yang sebenarnya. Jika prediksi benar, maka prediksi label sama dengan true label. Judul ditulis dengan warna biru. Jika prediksi salah, ini bagian ini. Jika prediksi label sama dengan true label, maka judul akan diprint dengan warna biru. Namun jika salah, judul akan diprint dengan warna merah. Contohnya seperti ini. Lalu di sini ada sebuah fungsi predict image class. Di sini digunakan untuk menerima patch gambar dari image patch dengan model yang telah dilatih dan threshold untuk prediksi. Untuk pada bagian ini, TF keras preprocessing image load image patch target size 299. Ini sama seperti di bagian app.python-nya. Di sini memuat gambar dari patch yang diberikan dan mengubahnya ke dalam ukuran dimensi 299 pixel. Lalu di sini mengkonvert gambar tersebut menjadi array. Dan di sini untuk membuat batch dari gambar tunggal. Lalu di bawahnya di sini memproses input gambar sesuai dengan pemrosesan yang diperlukan oleh model Inception V3. Lalu di sini ada mengkonvert image tersebut menjadi tipe data float 32. Lalu di sini di bawahnya ada prediction model predict image. Di sini digunakan untuk memprediksi
kelas gambar menggunakan model yang diberikan. Lalu di sini ada prediction squares di sini untuk menghilangkan atau menghapus dimensi yang tidak diperlukan dari hasil prediksi. Lalu di sini ada penentuan kelas. Jika skor lebih besar atau sama dengan threshold, maka akan diklasifikasikan sebagai ganas. Namun, jika lebih rendah, maka akan diklasifikasikan sebagai jinak. Lalu di sini ada memprediksi dari gambar dengan menggunakan model M. Ini contohnya seperti ini. Saya mencoba predik dengan gambar isik ini .jpg dengan model M, maka hasilnya seperti ini. Ini diklasifikasikan sebagai kanker kulit jinak dengan presentasi 87,73%. Oke, lalu selanjutnya di sini ada untuk memuat Google file dari Google Drive, dan di sini saya gunakan untuk menyimpan model dengan nama model model skin.h5, lalu saya simpan di bagian sini. Oke, mungkin selanjutnya saya akan mencoba website yang sudah saya buat seperti ini. Oke, kita coba langsung cari saja. Untuk contoh gambarnya kita langsung cari di internet apakah bisa dengan gambar tanpa yang bukan gambar dari dataset, melainkan gambar dari internet langsung. Di ini kita coba, kita save. Oke, kita save. Kita cari satu lagi. Ini. Oke, selanjutnya kita coba memasukkan gambar dari gambar yang sudah kita download tadi. Yang pertama ada ini. Kita coba prediksi apakah bisa terdetek gambarnya. Oke, kita coba lihat. Oke, di sini ada hasilnya. Prediksinya yaitu dari image tersebut dengan presentasi 93,64% diklasifikasikan sebagai kanker kulit jinak. Lalu kita coba yang selanjutnya. Apakah nilainya masih sama dengan yang sebelumnya ataukah berbeda? Oke, di sini ada prediksi dengan image gambar di atas dengan skor yaitu 88,04% dan diklasifikasikan sebagai jinak. Selanjutnya kita coba berdasarkan dataset yang kita tes atau kita train. Coba kita cari terlebih dahulu untuk gambarnya. Kita coba yang malignan apakah bisa terdetek atau diklasifikasikan sebagai kanker kulit ganas. Kita coba. Oke. Oke. Di sini dari gambar tersebut dikatakan bahwa kanker kulit itu merupakan kanker kulit ganas dengan presentasi skor
73,75%. Kita coba satu lagi dengan yang ini. Oke, tunggu sebentar. Oke, pada gambar di atas diklasifikasikan sebagai kanker kulit ganas dengan presentasi nilai 83,86%. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.